Mentari terbit belumlah tinggi, mari berjalan beriringan dan tegar. Saya ucapkan salam untuk hadirin, semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak pengawas kita yang hebat. Terima kasih berkenan hadir. Yang terhormat pengawas SD Gugus 3 Kabupaten Sapeng, yang kami hormati Bapak Kepala SDN 3 Leba, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru kelas, guru mata pelajaran SDN 3 Leba. Mari kita bersama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting, yaitu pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah terkait dengan komunitas belajar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah terkait komunitas belajar Jumat 6 September 2024 dimulai. Budaya negeri harus lestari, negara kita terkenal indah, mari mengabdi sambil menyanyi, semoga negara aman dan sentosa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu langsung oleh Ibu Erni Gunini SPD. Hadirin dimohon berdiri. Pengawas yang luar biasa. Selanjutnya sambutan oleh pengawas TKSD Gugus 3 Kabupaten Sapeng oleh Bapak Hasanuddin SPD MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Kepala Sekolah, yang terhormati teman-teman guru, yang dari tahun ini dalam rangka pelaksanaan observasi terakhir kinerja kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang terhormati, ini suatu kegiatan termasuk Bapak dan Ibu sebagai guru tidak harus menjadi kegiatannya oleh kepala sekolah. Ini kegiatan ini adalah kegiatan merupakan kebudayaan kita yang selama pelaksanaan selama 6 bulan kemarin kita lakukan para mahasiswa dan guru kita lakukan lagi itu baru yang mengaktifkan komunitas kerja kita. Nah, kita memang kepala sekolah juga sudah kerja ya, sudah disetarnya ya, karena komunitas belajar itu di sekolah itu sebenarnya tidak pernah mengganggu dari apa yang ada di sekolah. Di sekolah bisa itu menilai sebagai tim kerja, ya tim kerja mewakili kepala dinas. Jadi kami menilai sekolah itu berdasarkan SK dari kepala dinas sebagai tim kerja, karena tidak mungkin sekolah akan menilai semua sekolah di survei, maka diberikan diangkat ke tim penilai. Ya, kami pengawas itu diberi tugas untuk masing-masing di bisnis. Saya kira itu sebagai komentar sambutan bahwa silakan para sekolah menentukan hal yang memang perlu disampaikan di dalam dengan aktifkan penjelasan kualitas sekolah menjaga sekolah ini. Jadi itu yang dipilih oleh sekolah yang mau diobservasi. Tapi lah kita bolehkan memilih masalah yang kegiatannya mau di hari ini. Setelah saya memaparkan materi sebentar, akan ada yang namanya sesi tanya jawab terkait masukan, kritikan tentang kegiatan kita yang saya paparkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Pengawas Guru 3 Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Ibu pendiri dan pendirikan SD 3 Lembang yang sempat hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti penilaian observasi kepala sekolah di semester 2. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat kesehatannya, nikmat kesempatannya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidikan dan pendidikan. Dan kali pula kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai panutan umat manusia. Baik, sebelum saya mengungkapkan presentasi saya tentang observasi mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa agenda ya. Saya menyisipkan beberapa agenda. Yang pertama ada surat masuk dari Bupati Sopeng dalam rangka penilaian adipura, disampaikan kepada Bapak bersama dengan guru mendukung partisipasi aktif dalam kegiatan kerja kepala sekolah. Di semester 1 itu saya mengungkapkan visi dan misi. Di semester 2 ini di SHK saya mengambil materi tentang komunitas belajar atau biasa kombel. Jangan sampai masih ada anggota kombel. Kalau menurut saya yakin sudah kenal yang namanya komunitas belajar SD 3 Lembang. Ada komunitas, nama komunitasnya yaitu adalah Sentil. Ini brandnya adalah Sentil atau singkatan daripada SD Negeri 3 Lembang. Akan tetapi jika kita kaitkan dengan kamus bahasa Indonesia, Sentil itu bukan 3 bukan, tetapi tujuannya adalah memberikan masukan atau memperbaiki situasi tanpa menimbulkan konflik besar. Salah satu arti daripada kata Sentil itu. Jadi kita kaitkan dengan tujuan dan manfaat komunitas belajar yang ada di SD ini. Kemudian sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, di Kombel ini ada beberapa kegiatan yang kita bisa masukkan, yang kita programkan di program Kombel SD 3 Lembang. Salah satunya yang saya angkat di materi sebentar adalah rapor pendidikan tahun 2024. Kenapa sampai rapor pendidikan? Karena ini sebagai bahan evaluasi kita sekolah. Banyak bidang-bidang yang tersinkron, nanti saya akan jelaskan ada di pemaparan juga. Kemudian melalui kesempatan ini juga saya sampaikan kepada observer yakni Bapak Pengawas Industri bahwa Kombel SD 3 Lembang di sini Pak bukan hanya Sentil, akan tetapi ada Kombel KKP. KKP itu adalah kelompok kerja perpustakaan. Anggotanya semua perpustakaan yang ada di Kecamatan Lelapatan. Ini tidak merangkul isinya. Kombel itu dalam pembelajaran peserta didik ada 3 ya. Intinya yang pertama memonitoring sistematis mengenai proses belajar peserta didik dengan melihat perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bukti peningkatan hasil belajar peserta didik menjadi strategi bagi komunitas belajar dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan belajar mengajar, aturan satuan pendidikan serta prosedur di satuan pendidikan. Yang ketiga, setiap keputusan diambil berdasarkan pada hasil perbaikan yang ditunjuk oleh peserta didiknya. Jadi melalui data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cocok di era pendidikan di tahun 2023 adalah literasinya kurang. Strategi yang dilakukan untuk kelompok kerja perpustakaan atau KKP yaitu mengunjungi, ada jadwal di sekolah Pak, ada jadwal mengunjungi perpustakaan daerah selain mengunjungi perpustakaan yang ada di SD 3 Lembang. Itu bisa mendongkrak bagaimana keterlibatan siswa dengan komunitas belajar untuk meningkatkan minat baca anak kita. Tapi di tahun 2024 ini masih kurang literasi Kak.
di literasi tahun 2024 itu yang kurang adalah literasi membaca buku tentang sastra, itu yang kurang. Jadi itu lagi yang menjadi tugas kita selaku anggota maupun pengurus komunitas belajar untuk meningkatkan minat baca anak kita, bagaimana dia berminat untuk membaca buku sastra. Kita ada juga menumbuhkan semangat dalam komitmen kita mencintai dan aktif mengikuti komunitas belajar. Kemudian yang kedua, salah satu intervensi harus kita lakukan. Sama hanya minggu lalu saya informasikan bahwa kita harus mengambil alih bagaimana penyelesaian topik yang ada di PMM, di topik UNESCO yang berkaitan tentang inklusif. Ya, sudah ada beberapa teman yang selesai ya. Jadi saling berbagi kepada anggota-anggota Kober. Kemudian yang ketiga, menjadikan sebagai kegiatan belajar bersama, berdiskusi, berkolaborasi, bahkan melakukan refleksi. Alhamdulillah, kegiatan Komunitas Estetika Lembah yang luar biasa karena sudah ada menuju 5 guru penggerak. Jadi bisa saja apa yang kita dapatkan bisa diaplikasikan di Kober. Dan perlu juga kita ketahui bahwa di kelompok kerja guru sudah diaktifkan yang namanya komunitas belajar pemberdayaan guru penggerak yang ada di Lulus 3. Salah satu sana sudah terpasang bahwa rapor pendidikan tahun 2024 itu sudah tidak ada warna oranye-nya. Beda dengan tahun 2023. Numerasinya yang kurang 2023. Akan tetapi tahun 2024 ini sudah hijau semua. Itu berkat barang daripada komunitas belajar. Meskipun di dalam warna hijau itu masih ada yang kurang. Ya, kita akan bahas tentang ini. Membacanya menurun, kemudian matematikanya menurun juga. Size-nya agar ratanya ya stabil. Jadi melalui data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cocok nih rapor pendidikannya di tahun 2023 adalah literasinya kurang. Strategi yang dilakukan untuk kelompok kerja perpustakaan atau intervensi Merdeka Belajar. Kenapa saya tampilkan seperti di atas? Karena salah satunya ada kaitannya dengan rapor pendidikan. Ya. Ini garis koordinasi Kemdikbud ada beberapa episode dan ada beberapa bagian. Ada dana bos, manajemen talenta GTK, ada grup penggerak guru merdeka, guru merdeka, asesmen nasional, perencanaan berbasis data, dan tak lupa komunitas belajar. Ini adalah transformasi digital. Semua ketujuh di atas, bagian di atas itu memerlukan digital, transformasi digital. Dana bos, aplikasi menggunakan adalah Sikla. Ya. Kemudian guru penggerak, komunitas belajar, kurikulum merdeka adalah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian asesmen nasional Sinja menggunakan rapor pendidikan. Kemudian rapor pendidikan ini berbasis data, perencanaan berbasis data yaitu Rakas dengan Markas. Ini aplikasinya berada di Dinas Pendidikan. Akan tetapi perencanaan berbasis data ini sudah ada tipnya juga di rapor pendidikan. Berarti dikaitkan dengan program yang ada di sekolah dengan penganggaran untuk peningkatan hasil daripada rapor pendidikan itu. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa advokasi satuan pendidikan ada 4 ya, kepala sekolah, komunitas belajar, murid, dan guru. Jadi saling memberi, intinya adalah komunitas belajar. Komunitas belajar, kepala sekolah mengikuti, menyusul, kemudian bersama dengan guru. Outputnya adalah ke murid. Ini adalah kerangka kerja transformasi pendidikannya. Mungkin kita bisa lanjut ke 3 Lembah bahwa kita sudah bicara dengan Lurah Kelurahan Lembah bahwa akan ada sebentar tim dari Babinsa dan Babinsa Prima untuk mensosialisasikan bagaimana anak-anak kita yang inklusif dan sering mendapatkan balik. Ya.
yang akan kita lengkapi sebentar di program Kombel kita. Ini pemahaman murid terhadap teks sastra dan teks informasi itu yang dianggap masih kurang, manfaat bagi siswa dan sekolah supaya melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian berbagi praktik baiknya, ini ada foto di atas dari guru penggerak, dari ketua komunitas, ini juga persiapan visitasi kemarin fotonya. Kemudian yang sebelah kanan ini monitoring dari Kabik PTK tentang keberlangsungan Kombel SD 3 Lembah. Bahkan disitulah terbit atau jadi yang namanya sentin, karena pada hari itu dia bilang harus ada brand daripada SD 3 Lembah. Jangan hanya bilang Kombel SD 3 Lembah, harus ada brand. Sama dengan perpustakaan kita. Nah, perpustakaan tidak ada perpustakaan SD 3 Lembah, harus ada nama khususnya, ya. Gitu. Kemudian ini salah satu koordinasi ya, KKP ya, kelompok kerja perpustakaan yang ada untuk bagaimana menyiapkan perpustakaan SD 3 Lembah mengikuti akreditasi perpustakaan. Berbagi praktik baik saya sudah tampilkan di atas, baik itu P5 ya, ada kegiatan-kegiatan P5, umpan balik dengan orang tua. Ya. Terakhir, terima kasih. Jadi demikianlah pemaparan kinerja saya yang susun di RHK. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita terima, dan insyaallah saya akan bagikan sebentar slide-nya di grup sekolah. Sebelum saya tutup, mungkin ada teman-teman dari anggota Kombel maupun dari observer yang ingin menanyakan atau memberikan masukan, memberikan kritikan tentang kegiatan kita pada hari ini maupun pelaksanaan daripada Kombel SD 3 Lembah. Saya persilahkan. Secara bersama di dalam komunitas itu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, ya. Kemudian yang kedua, masukan ini bukan artinya masukan untuk menjatuhkan, tetapi bagaimana peningkatan kapasitas dan kualitas daripada komunitas belajar SD 3 Lembah. Dan yang paling terakhir, menjadi PR untuk tenaga pendidikan, yang termasuknya ingat, buat juga komunitas belajar, bukan cuma misalnya institusi saja yang dibahas, tapi bagaimana peningkatan SDM, sumber daya manusia yang ada di SD 3 Lembah. Salah satunya misalnya kalau operator tenaga pendidikan mungkin sudah ada komunitasnya, tetapi komunitas antar sekolah ya, antar sekolah lain sudah ada. Akan tetapi bagusnya kita buat khusus untuk tenaga kependidikan yang di dalamnya ada operator, ada satpam, security, ada penjaga sekolah yang termasuk di dalam tenaga kependidikan SD 3 Lembah. Saya kira itu, sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terima, bisa kita terapkan. Terima kasih atas masukannya. Adalah apakah kita semua sudah memahami bentuk-bentuk soal yang kita ukur. Soal itu literasi dan numerasi bagaimana bentuknya, ya. Karena literasi dan numerasi itu masuk semua sebenarnya di mata pelajaran, materi pelajaran yang ditampilkan, kemudian kita pertanyakan tentang materi itu. Nah, bisa masuk di literasi, bukan hanya di mata pelajaran dasar itu yang membaca dan matematika itu. Nah, di kemudian numerasi lagi itu. Nah, jadi oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana bentuk suara itu literasi dan numerasi, pernah saya sampaikan kepadanya bahwa silakan bukan di PB-nya itu, buka contoh-contoh literasi dan numerasi di situ, pelajari baik-baik. Dan masing-masing tingkat ada di situ, contoh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kita yang pelajari bagaimana bentuk form daripada yang namanya literasi dan numerasi.